Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Heri Heriana ST, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Manado, akan menampilkan video UKIN dengan tema ilmu fotografi. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, silakan dipimpin oleh KM. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Yasin, Widiana, Sri, Silvi, Silvana, Sela, Rifki, Reni, Rasti, Putri Fakira, Putri Indri, izin keamanan. Lantikan. Nida, Anda siap untuk pembelajaran kali ini? Oke, sebelumnya kita kan sekarang masuk ke bagian materi baru ya. Sebelumnya kita belajar mengenai desain grafis. Kalian pakai CorelDRAW, kemudian membuat desain juga dengan Adobe Illustrator. Nah, sekarang kita masuk ke bagian materi baru, yaitu fotografi. Ada yang tahu fotografi? Yang tahu? Oke, sebelumnya ada yang pernah melakukan selfie? Biasanya cewek. Cowok, ada yang suka selfie? Oke, terus kalau misalkan kalian datang ke tempat wisata, ada yang suka foto-foto? Apa? Kayak HP. Terus kalau misalkan kalian taruhlah makan makanan yang menarik, mungkin ya kalian beli sesuatu. Nah, biasanya kan kalian juga melakukan dokumentasi. Nah, ya buat update status katanya ya. Ya, biasa eksis di dunia maya. Oke, nah itu semuanya merupakan salah satu kegiatan
kegiatan dalam fotografi. Nah, untuk segitiga exposure ini, kenapa kita harus belajar nih mengenai segitiga exposure? Karena untuk fotografi itu kaitannya erat ya, pengambilan gambarnya dengan cahaya. Karena yang kita tahu ya, untuk fotografi itu jadi kalau dalam istilah seni rupanya itu jadi melukis dengan cahaya. Nah, otomatis ini menjadi pegangan utama kita sebagai yang nantinya menjadi fotografer mungkin ya, mudah-mudahan. Nah, kita harus pegang yang namanya pengetahuan mengenai segitiga exposure, karena ini menjadi modal awal kalian untuk bisa di bagian ilmu fotografi. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa dengan ilmu fotografi, tentunya mau seberapa mahal kamera yang kalian pegang ya, atau yang kalian beli, jadi saat kita tidak paham mengenai segitiga exposure, itu akan istilahnya mubazir loh, kurang maksimal, bukan mubazir maaf. Jadi kurang maksimal dalam penggunaannya. Memang mungkin dalam penggunaan kamera ada mode otomatis, benar kan? Nah, di mode otomatis itu dipermudah lah buat kalian biar bisa menggunakan kamera. Cuma karena kita tentunya ingin menjadi seorang yang profesional nanti ke depannya, tentunya kita harus bisa settingan semuanya, dan itu yang menjadi modal awal kita adalah kalian harus paham dulu segitiga exposure. Ini kalian ada pengerjaan soal kurang lebih 5 soal. Ya, silakan buka di grup, sudah ada linknya, kalian tinggal masuk atau mangga langsung join. Sudah bisa? Untuk LKPD-nya sudah kalian download? Sudah. Ya? Belum. Ada yang belum? Sama materinya juga ada, biasa di Google Drive, bisa kalian download. Silakan download dulu. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, ini yang akan menjadi tujuan pembelajaran kali ini. Jadi diharapkan nanti ya kalian itu dapat menganalisis segitiga exposure fotografi dengan tepat. Kemudian kalian dapat menyajikan hasil analisis gambar foto sesuai segitiga exposure. Kemudian nanti juga kalian bisa menyimpulkan ya dari hasil analisis gambarnya. Nah, kemudian, di sini ada pertanyaan, apa itu segitiga exposure? Yang tahu? Segitiga exposure? Nah ya, tadi seperti yang tadi sudah saya gambarkan mengenai segitiga exposure. Nah, di segitiga exposure ini kalian kan pasti pernah melihat gambar atau foto karya orang lain, atau mungkin kalian pernah juga difoto sama orang lain, kadang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kalian kan? Kadang si fotonya itu terlalu gelap, atau misalkan fotonya itu kurang fokus dan lain
menangani semua itu adalah kita harus mengenal apa yang namanya itu segitiga exposure. Nah, untuk lebih jelas mengenai segitiga exposure ini, di sini saya ada video lah sedikit ya mengenai pembahasan segitiga exposure. Jadi tolong diperhatikan semuanya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya juga dari Fokus Pada ID. Kali ini aku mau sharing tips dasar tentang fotografi, yaitu segitiga exposure. Bagi kalian yang belum tahu apa itu segitiga exposure, kali ini aku mau sharing dengan kalian. Semuanya tergantung kebutuhan. Jika kalian mau foto seperti air terjun yang sedang foto yang lembut, itu bisa kalian gunakan seperti air terjun atau bukaan lensa. Jadi air terjun itu adalah ukuran seberapa besar atau seberapa kecil bukaan lensa kalian dari. Itulah pembahasan mengenai segitiga exposure. Dan ada gambaran segitiga exposure seperti apa? Paham? Oke. Kalau barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Nah, kata Silvi, bagaimanakah pengaturan exposure yang paling baik? Kumaha? Oke, silakan. Kita bisa mengatur pada pintu kamera karena bisa menyesuaikan area fokus yang kita inginkan. Gimana? Jadi kata Ali mengatur di bagian aperture tuh, atau ada jawaban yang lain silakan. Oke, silakan. Izin menambahkan, jadi atur shutter speed yang tinggi biar gambarnya notice dan tidak muncul. Nah, satu lagi. Jadi kalau menurut Silvana itu bisa diatur di bagian shutter speednya. Tadi kata Silvana kalau misalkan kita atur shutter speed, berarti misalkan shutter speednya cepat, berarti gambarnya freeze. Jadi mencegah terjadinya gambar blur. Terus ada jadi yang penting itu mana shutter speed apa aperture? Kan yang terpenting tadi bilang. Jadi shutter speed apa itu ID satu diajarkan. Nah, jadi untuk pengaturan segitiga exposure ini tidak ada bagian yang paling penting. Intinya semuanya juga penting dan nantinya itu kembali ke konsep kalian dalam mengambil gambar. Nanti kalian itu kan pasti dalam pengambilan gambar kalian ingin gambarnya seperti apa. Misalkan kalian tadi ya ingin mengambil gambar yang bokeh, berarti prioritas utama kalian adalah di bagian aperture. Di bagian aperture-nya itu berarti cari bukaan yang paling tinggi. Nah, untuk bisa menghasilkan foto bokeh atau ya deep of-field-nya itu kecil, jadi bukaan lensanya itu diusahakan di 1,8. Oke, paham? Nah, terus istilah dalam aperture ini, aperture, ISO, terus dan shutter speed itu kan mungkin untuk kita yang baru belajar lumayan sulit lah. Penggambarannya itu seperti apa. Nah, untuk mempermudah nanti penggambaran shutter speed seperti apa, terus aperture seperti apa. Jadi gambarannya itu adalah kalau misalkan kalian membayangkan sebuah aperture, bayangkan saja bagaimana sebuah jendela. Jadi semakin besar bukaan jendela, ya berarti ruangan tersebut makin banyak kan. Nah, begitu pun sama di bagian kamera. Terus semakin bukaannya kecil, otomatis
cahayanya juga sedikit dan kamera juga pasti perlu waktu lebih, makanya tadi si shutter speednya itu lebih rendah. Nah kalau misalkan kita bayangkan shutter speed seperti apa, ya bayangkan aja mata kita. Semakin kita membuka mata, berarti mata kita semakin banyak menerima cahaya kan. Tapi kalau misalkan cahayanya itu berlebih, otomatis kita secara refleks pasti berkedip. Jadi anggaplah kedipan mata kita seperti apa. Semakin cepat ya semakin sedikit cahaya yang masuk, semakin lama kalian bolot keren ya, berarti semakin banyak. Nah di kamera SIM ini kita bisa melakukan simulasi dalam penggunaan segitiga exposure. Nah bisa dilihat di bagian TV ya sama R. Nah ini kita nanti dulu lah ya. Jadi PI kita udah program, API ini aperture priority, TV shutter speed priority. Nah cuma kita belajar dulu di bagian manual ya. Jadi kita atur ya tadi ya, anggap si jendela tersebut kita buka, jadi si cahayanya ini semakin banyak yang masuk. Nah indikatornya menandakan bahwa ini cahayanya sudah berlebih. Nah berarti kita harus tambahkan, berarti kalau mata kita itu berarti harus semakin cepat kita berkedip. Nah berarti kita tambah ke kanan. Nah semakin kita ke kanan, indikatornya itu semakin bergeser. Nah tadi usahakan posisinya itu tepat berada di tengah-tengah. Oke, kalau sudah misalkan kita tekan yang bagian snap photo. Nah ini hasilnya. Nah, kita coba lagi ya yang di F8. Nah, shutter speednya sudah bergerak ke kanan, berarti kita naikkan lebih baik. Nah, kalau misalkan tadi ya si aperture-nya itu sedikit, oke, ini bisa dipahami. Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut. Nah, biasa kita lakukan analisis bersama. Oke, menurut kalian gambar ini gambar apa, ada yang tahu? Aperture. Ada lagi selain aperture? Oke, kita lihat. Oke, betul ya. Oke, yang kedua. Ini ada yang tahu? Yakin bukan orang lain? Oke. Shutter speed? Kita lihat. Oke, betul ya. Ini shutter speed. Ini ada angkanya juga. Semakin ke sini berarti semakin lambat dan gambarnya juga semakin blur. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Ini adalah lagi selain ISO, bukan gambar pemandangan. Gambar pemandangan. Nah ya, ini adalah ISO atau International Organization for Standardization. Oke, nah di sini ada pertanyaan. Saat seorang fotografer ingin mengambil momen cepat dan gambar yang dihasilkan tidak terjadi blur, maka apa itu merupakan prioritas utama dalam pengaturan kameranya. Benar atau salah? Masalah? Harus shutter speed, berarti oke, benar ya. Lanjut. Nah, dalam pengaturan kamera sebaiknya ISO yang diatur untuk menghindari terjadinya minyak noise pada hasil foto digunakan ISO dengan nilai tinggi. Salah. Nah, benar ya. Jadi kalau misalkan kita naikkan lagi ISO, berarti semakin noise.
LKPD-nya. Coba dilihat pengerjaannya, barangkali ada yang tidak dipahami. Oke, sudah semuanya? Ada yang belum download? Oke, kalau sudah silakan kalian kerjakan apa yang ada di LKPD. Waktunya 30 menit ya. Silakan dimulai. Jadi biasanya untuk olahraga, kalian boleh mencari tambahan ya, referensi, bisa cari di internet atau bisa baca-baca di materi yang sudah dibagikan. Jadi silakan cari bahan-bahan yang sekiranya bisa kalian gunakan.
Bisa udah gue tiga jadi kan objeknya dikali jadi tenang sebenarnya pada status tinggi atau rendah gitu udah gue jadi informasi nah gambaran ada informasi shutter speed terus diameter iya udah kita gambar satu menggunakan shutter speed tinggi dengan nilai kemudian sampai warna dengan kecil sekian naik warna juga menghasilkan gambar jadi hanya gambaran yang itu gambaran oke dengan gambar dua terlihat lebih jelas background dan di atas pada gambar dua terlihat sedikit jelas background jadi dipertegas Bagaimana tuh?
gambar semakin rendah, maka gambar akan semakin oke atau blur. Jadi jika kita mengatur aperture seperti di bawah hasilnya, F yang dimaksud dalam aperture adalah f-stop tersebut maka akan semakin besar, f-stop tersebut maka akan semakin besar tekanan lensa dan sebaliknya. Any question? Ada yang mau bertanya? Untuk yang pertama ada yang mau ditanya? Ya. Oke, kalau tidak ada silakan diakhiri. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya untuk kelompok kedua silakan untuk yang soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis pada keenam gambar. Ini pada gambar pertama yang ini ya. Pada gambar nomor 1 menggunakan shutter speed yang tinggi, aperture yang rendah dan ISO 100 pada 100 sehingga objek bunga terlihat jelas dan latar terlihat blur atau opaque. Jadi gitunya. Terus pada gambar yang kedua menggunakan shutter speed yang tidak terlalu tinggi, aperture pada 2.0 dan ISO yang sama seperti pada gambar sebelumnya sehingga menghasilkan gambar objek bunga yang jelas juga lebih terang. Dari gambar satu dan nampaknya terlihat masih blur tetapi blurnya kurang sedikit dari gambar pertama. Dan pada gambar yang ketiga shutter speednya di angka 1/250 second, aperture di angka 2.8 dan ISO masih sama dengan gambar-gambar sebelumnya sehingga menghasilkan gambar objek bunga yang terlihat jelas dan latarnya terlihat masih blur tetapi blurnya sedikit berkurang dari gambar nomor 2. Sekian penjelasan kami. Jika ada yang bertanya silakan. Ya, Allah bisa. Kenapa pada gambar bagian satu makin kesini atau gambar berikutnya backgroundnya semakin jelas? Karena terdapat pembukaan lensa atau aperture, bukaannya semakin kesini semakin kecil, jadi menghasilkan gambar yang kesini semakin kesini sudah jika tidak ada kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan buat yang sudah selesai diupload, jangan lupa di Google Drive ya. Terus biasa kita simpulkan dulu untuk kegiatan kali ini. Silakan yang mau menyimpulkan. Jadi pada kegiatan hari ini kita belajar melakukan analisis mengenai segitiga extrusion dan menganalisis gambar dengan pengaturan segitiga extrusion yang berbeda-beda. Kemudian buat kesimpulan dan kesimpulan. Oke ya, untuk kesimpulannya terima kasih. Selanjutnya kita melakukan sedikit referensi untuk pembelajaran
masih sering tertukar mungkin ya, karena metode shutter speed. Terus ada lagi kesulitannya? Ya, ya ada. Oke, nanti ya buat yang masih merasa sulit, biasalah kalian pelajari lagi yang sudah kalian pelajari. Nah, terus nanti karena kita sudah habis ya waktunya, tadi udah bel, ada pengerjaan seperti biasa. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah. Ya. Nanti linknya saya kirim ke grup WA ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis fotografi. Nah, untuk materinya itu silakan kalian nanti download seperti biasa di Google Drive. Terus sedikit dari saya, kalau bisa ya di kalian itu tolong dimunculkan rasa ingin mencobanya, rasa penasaran kalian. Nah, nanti dari kalian sering mencoba, dari kalian terus coba ini itu, nanti kalian pasti akan menemukan banyak hal-hal baru. Ya, tetap semangat dalam belajar. Siap ya? Oke, itu saja mungkin untuk pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup, biasa kita tutup dulu dengan doa.